wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Mahardika. Pemirsa, pada kesempatan siang hari ini jumpa lagi dengan kami Alang-alang Komite, yang mana pada kesempatan siang hari ini saya di sini sedikit ingin berbagi pengalaman tentang adanya petung Jawa. Yang perlu kita ketahui semuanya bahwa di Jawa khususnya, mungkin pada umumnya di masyarakat kita itu masih percaya dengan adanya petung, nasib, naas, rezeki, dan lain sebagainya, yang dari kakek-kakek kita dulu itu sering masih digunakan untuk buat menghitung, untuk mendirikan rumah, untuk memulai jualan, untuk memulai membangun rumah, bahkan sampai ada yang mau nikah pun itu dihitung hari-harinya berdasarkan hari Jawa ataupun kekuatan dari hari itu sendiri. Karena fakta ataupun juga yang sudah beredar di masyarakat itu ada hari-hari tertentu yang berdasarkan kelahiran si jabang bayi. Si jabang bayi itu memiliki energi tersendiri, memiliki kekuatan tersendiri, dan bahkan memiliki kelemahan tersendiri pada hari-hari tersebut. Baiklah, pada kesempatan siang hari ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman saya pribadi dan juga dari Alang-alang Komite tentunya, bahwasanya di Jawa itu masih menggunakan petung dari Senin sampai Minggu, dan juga pasaran mulai Legi sampai Kliwon. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan ada juga pasaran Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, yang mana kalau Senin itu nilainya, hitungnya ya, nilai daripada hitung hari itu jumlahnya, kalau Senin itu 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat 6, terus Sabtu 9, Minggu 5. Terus pasarannya kalau Legi itu 5, Pahing itu 9, Pon itu 7, Wage itu 4, dan Kliwon itu 8. Lah, di masyarakat kita seringkali mencatat hari apa kelahiran orang tersebut. Misal si A lahirnya adalah Senin Legi, maka bobot nilai jumlah harinya itu, netunya itu adalah Senin 4, Legi 5, berarti 9. Terus ada juga yang paling besar hitungannya di Jawa itu adalah Sabtu Pahing. Sabtu itu 9, Pahing 9, jumlah totalnya adalah 18. Itu jumlah nilai bobot netunya yang paling tinggi. Biasanya dalam hal apapun, kalau orang yang kelahiran Sabtu Pahing itu dia selalu powernya paling besar dalam menentukan apapun, biasanya seperti itu. Dan kelemahannya orang yang kelahiran pada hari tersebut itu seringkali dia berpikirnya itu spontan. Kadang dia mendengar omongan dari teman, langsung dia kadang tidak dimakan, tidak diolah dulu, tapi kadang langsung spontan, panas. Misalkan ada informasi yang datang ke dia itu membuat emosi, langsung dia cepat emosi. Kadang
dia tidak dinaik turunkan dulu apakah informasi ini benar apa tidak. Begitu juga sebaliknya, kalau informasi yang datang itu informasi yang baik, dia langsung terima dengan positive thinking semua, bagus dia sempurna dan lain sebagainya. Tapi dan juga ada yang hari kelahirannya itu adalah paling kecil, contohnya adalah Selasa pagi, Selasa itu 3, pagi itu 47. Nah ini nilai yang paling rendah, dari nilai bobot nilai Jawa. Selasa pagi itu nilainya hanya 7, dan biasanya orang yang kelahiran pada hari tersebut itu dia mentalnya itu agak kurang powernya kurang tinggi. Tapi kalau dia itu bertahan, dia ulangnya ulet bertahan. Nah, orang Jawa mengatakan kadang itu cilekan aten, omongan cilik kadang wah aku digitukan ya, aku ya merasa aku mungkin kurang mampu, ataupun aku kurang ganteng, ataupun aku kurang cantik, itu seperti itu. Tapi dia ulet dan dia harus ada seseorang yang bisa mendampingi dia. Yang Selasa pagi itu harus ada sosok seseorang yang mendampingi dia, ataupun pembisik itu yang akan memberikan kekuatan dia butuh supply power motivasi dari orang lain. Dan kalau motivasi dari orang lain itu bagus, itu dia akan jadi orang yang istimewa itu. Terus oke lah, pada itu sepintas dari yang akan saya sampaikan. Tapi pada dasarnya di sini saya baru akan menyampaikan kekuatan hari. Ya mungkin baru dengar, karena di primbon itu yang sudah beredar itu hanya ada di primbon itu paling perwatakan dan lain sebagainya. Tapi untuk kekuatan hari daripada 35 hari yang ada itu jarang sekali. Sebenarnya ini tidak harus saya ungkapkan, saya utarakan, tapi saya berprinsip tidak ada ruginya bagi saya bisa berbagi pengalaman ataupun sedikit pengetahuan saya. Itu untuk bisa berbagi adalah satu kebanggaan bagi saya, satu ibadah bagi saya. Kalau toh ibadah itu bisa diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, itu adalah semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh kekuatan hari Minggu. Anda meminta yang apa? Hari apa? Mohon maaf. Selasa apa? Nah, karena 35 hari. Selasa, taruhlah kata Selasa Pahing gitu ya. Ya, kekuatan hari Selasa Pahing. Baiklah. Selasa Pahing itu adalah Selasa itu 3, Pahing 9. Berarti jumlah total ada 13. Nah, itu jumlah kekuatan jumlahnya nilai dari Selasa Pahing. Nah, di sini akan sedikit menjabarkan bahwa Selasa Pahing, kekuatan yang saya maksud di sini kekuatan harinya ya, bukan watak ataupun kekuatan orangnya yang lahir pada hari Selasa Pahing, tapi kita berbicara hari. Misalnya kita duduk di hari Selasa, hari ini taruhlah kata hari Selasa Pahing. Nah, kejadian-kejadian apa yang sering terjadi di hari Selasa Pahing itu yang akan saya sampaikan. Mohon maaf karena ini orang Jawa itu biasanya sering membolak-balikkan kejadian ataupun menganalisa kejadian, terus diturunkan lagi ke anak turunnya itu disebut ilmu titen, dan ilmu titen itu sudah berjalan ratusan tahun, dari bahkan nenek moyang kita dahulu itu seringkali menggunakan ilmu titen. Nah, ini titen yang pada hari Selasa Pahing ini akan saya jabarkan kepada panjenengan semua. Mungkin sedikit, tidak banyak sebenarnya sih, tapi ini mungkin berguna bagi panjenengan semua. Selasa Pahing itu biasanya itu harinya agak panas, situasinya agak panas, sedikit aja bisa terpicu jadi permasalahan. Banyak permasalahan yang ada. Misalkan orang yang berumah tangga itu salah ngomong saja nanti akan terjadi pertengkaran. Yes.
Terus nah ini yang sangat ditakutkan biasanya orang-orang Jawa, mbah-mbah, para supranatural atau mbah dukun atau Pak Kiai itu jarang sekali menggunakan, "Bapak, Mbah, Pak Ustadz, saya mau menikah hari Selasa Pahing." Lah, itu biasanya Bapak Ustadz ataupun Bapak Kiai ataupun para sesepuh itu mesti mengatakan jangan hari Selasa Pahing, coba dicari hari yang lain lagi. Biasanya minta perhitungan jumlah natu-natunya itu, si A, si B, kalau dijadikan satu jumlahnya jadi berapa. Asalkan ini cuma sedikit nih, sedikit, asalkan tidak hari Selasa Wage dan Sabtu Pahing, itu masih bisa disiasati. Kalau orang Jawa kuno dulu mengatakan Selasa Wage dan Sabtu Pahing itu adalah giying, jumlah netunya itu 25, itu maksudnya giying, dan itu sudah tidak bisa diriadoi lagi, tidak bisa diikhtiari lagi. Itu kalau bisa jangan sampai yang seperti itu untuk menikah kedua-duanya. Kalau bisa jangan yang itu. Selasa Pahing itu panas, yang pertama. Yang kedua kalinya itu meskipun saat hari Selasa Pahing ini kita melakukan transaksi, taruhlah kata kita berbisnis, kita dengan teman berbisnis makelaran lah kalau kasare, itu kita bicara soal makelaran, kita rembukan hari Selasa Pahing, biasanya itu tidak akan ada hasil. Nanti bahkan ada timbul panas di situ antara teman, kadang seudon, antara teman kurang percaya, bahkan kadang si buyernya, pembelinya itu tidak jadi karena melihat lokasinya tidak sesuai yang diharapkan. Seringkali terjadi hal seperti itu karena kalau saya kita menggunakan ilmu titan. Terus ada lagi hari yang baik. Sebenarnya semua hari itu baik, ada hari yang baik, tapi kalau contoh seperti ada film itu ada best is the best, ada yang baik dan ada yang terbaik. Itu kita berbicara seperti itu. Sebenarnya mohon maaf, kita berbicara secara universal, kita tidak berbicara secara fanatik. Kalau panjenengan semua fanatik, mending sampean matikan saja channel ini, karena kita tidak bicara soal fanatik, kita berbicara umum, yang sebenarnya terjadi di masyarakat kita seperti itu. Baiklah, teman-teman pemirsa alang-alang kumitir yang saya cintai, untuk kesempatan hari ini saya baru bisa membuka yang Selasa Pahing. Mungkin untuk hari berikutnya, atas permintaan panjenengan semua, saya akan menjabarkan kekuatan hari-hari yang lain. Bahkan kita juga bisa melihat sampai sejauh mungkin atas dasar kelahiran panjenengan semua, sampai tahun berapa, dari lahiran tahun berapa sampai sekarang tahun berapa. Kita bisa melihat 5 tahun ke belakang, 5 tahun feedback panjenengan itu, flashback panjenengan itu seperti apa, kita bisa melihat. Kita bukan waskito, sok waskito itu tidak, kita juga menggunakan pakem-pakem yang ada, karena ini di Primbon tidak ada, namun saya di Primbon tidak ada, itu jarang sekali dijual hal seperti itu. Begitu, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan di hati pemirsa semua, pemirsa alang-alang kumitir semua. Saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Mahardika.